Dan thank you buat kalian yang semua udah stay tune di BPK Penabur Bandar Lampung Podcast. Nah, hari ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh 3 narasumber saya gitu ya. Pasti penasaran dong siapa sih narasumber kita hari ini. Nah, yang pertama kita kedatangan tamu dari luar Lampung yang katanya nih hari ini baru sampai di Bandar Lampung. Pasti harusnya capek banget tapi karena luar biasa ingin ada di podcast kita, mau sharing-sharing. Nah, makanya ada di podcast kita hari ini. Nah, pasti pada penasaran ya siapa sih namanya gitu ya. Yang pertama tamu kita ada Bapak Tan Ming Kwang selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Kristen Maranatha dan ditemani oleh Ibu Santi Setiawan. Kemudian kita juga didukung oleh Bapak Bobby selaku Ketua Pengurus BPK Penabur Bandar Lampung. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya di tempat ini gitu ya. Mungkin di tengah kesibukannya ternyata masih menyempatkan waktunya ke sini gitu. Nah, sebelumnya nih saya boleh tanya-tanya terlebih dahulu gitu ya. Nah, gimana nih Pak Ming perjalanannya dari Bandung ke Lampung? Apakah berjalan dengan baik atau ada kendala begitu? Oh, terima kasih Bu Reta. Ya, dari Bandung kami ke Jakarta tadi perjalanan sangat lancar, tiba sesuai dengan waktunya. Dan ini adalah pertama kali saya menginjakkan kaki di Pulau Sumatera. Wah, luar biasa. Berarti semoga pengalamannya yang didapat dari Pulau Sumatera itu luar biasa gitu ya. Meninggalkan kenangan yang indah. Pastinya. Gitu. Oke. Nah, kali ini pasti teman-teman yang di rumah pada penasaran nih. Kita nih mau bahas tentang apa gitu ya, materi apa kira-kira kok kita mendatangkan dari Universitas Kristen Maranatha gitu. Beserta juga ada Pak Bobby gitu. Kira-kira bahas apa sih? Apa materinya sangat berat atau enggak gitu ya? Pastinya enggak dong teman-teman. Nah, hari ini kita mau membahas tentang akuntansi. Nah, kan kita tahu ya semuanya bahwa perkembangan teknologi ini begitu cepat gitu ya. Nah, kira-kira nih ada pengaruhnya nggak sih dengan dunia akuntansi? Kalau menurut Pak Bobby bagaimana Pak? Ya, terima kasih Miss Reta. Jadi perkembangan teknologi itu sangat-sangat berpengaruh, ya, sangat-sangat cepat dan tentunya kita harus menyikapi dengan baik ya. Yang paling berpengaruh dalam dunia akuntansi adalah bagaimana teknologi itu berperan dalam sistem informasi akuntansi, karena banyak sekali proses yang akan berubah pada saat teknologi itu berkembang ya. Jadi kita dulunya menggunakan komputer untuk menginput, untuk operator, tapi sekarang sudah berkembang lagi menjadi lebih maju lagi. Jadi kita dituntut untuk lebih advance lagi. Kita juga lebih harus menganalisa data dan level up-nya. Kira-kira begitu ya, Pak Ming. Iya, betul. Begitu. Nah, kira-kira nih kalau dari Pak Ming kan selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pasti sudah bertemu dengan mahasiswa yang mungkin mempunyai skill atau karakter yang berbeda-beda. Nah, kira-kira nih bagaimana sih kita mengupgrade skill para peserta didik mungkin ya, lebih jatuhnya ke peserta didik gitu ya. Gimana sih Pak untuk mengupgrade skill atau kompetensi seperti apa sih yang dipersiapkan bagi calon akuntan? Ya, terima kasih Bu Reta. Ya, tentu pertama-tama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bobby bahwa dengan perkembangan teknologi akuntansi itu begitu banyak pekerjaan akuntan sudah dibantu dengan teknologi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat saat ini dengan perkembangan teknologi, mungkin banyak orang melihat hanya dari sisi negatifnya saja bahwa dengan ada teknologi ini peran akuntan justru berkurang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ada sisi positifnya juga dan justru saya melihat lebih banyak. Yang pertama, dengan teknologi ya dia justru membuat pekerjaan akuntan menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, yang berikutnya karena ada teknologi dengan proses yang begitu bagus dikerjakan oleh komputer, maka otomatis informasi akuntansi yang dihasilkan akan menjadi lebih berkualitas. Dan tentu saja dengan teknologi itu justru membuat banyak peran-peran akuntan yang dulunya hanya fokus ke aspek teknis, sekarang justru
peran akuntan justru dituntut lebih strategis. Bahkan sekarang muncul isu, bahkan isu lingkungan sekalipun itu harus menjadi perhatian juga akuntan. Nah, sehubungan dengan perkembangan teknologi ini, tadi disampaikan juga Pak Bobi sebenarnya juga udah menyampaikan tadi bahwa ketika ada teknologi, maka peran akuntan dituntut untuk menguasai skill yang lebih tinggi. Jadi akuntan tidak boleh hanya menguasai aspek teknisnya, tetapi harus mengerti bagaimana sistem akuntansi itu dibangun. Nah, intinya skillnya yang dituntut adalah bukan belajar akuntansi level bawah, tetapi dia harus menguasai akuntansi level tinggi. Dia harus mampu membuat judgement dengan baik. Saya kemarin baru saja bertemu dengan salah satu praktisi akuntan. Saya tanya kepada dia, jadi bagaimana sekarang setelah kamu ada di dunia akuntansi, kamu merasa di lapangan ya, kamu merasa sebentar lagi gak kita akan digantikan nih sama komputer? Dia bilang, ya enggak. Justru ketika saya sudah berada di lapangan dan melihat sendiri dunia akuntansi, nampaknya akuntansi sulit digantikan oleh komputer. Karena ada hal-hal dan banyak hal di lapangan, akuntan itu harus membuat judgement. Dan kita tahu untuk membuat judgement itu berarti penguasaan akuntansinya nggak boleh level bawah, dia harus menguasai akuntansi di level tinggi. Jadi kalau ditanya skill apa yang harus ditekankan di masa sekarang, akuntan itu belajar harus di level yang tinggi. Nah, tentu saja selain belajar kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi, belajarlah akuntansi di level tinggi. Nah, seperti itu. Baik. Berarti kan ini berjalan seiringan begitu ya, kalau kita bisa simpulkan gitu ya, ada teknologi, terus ada yang skill yang perlu di-upgrade. Tapi hal yang perlu saya mau tanyakan kan, ini kita berarti harus ada inovasi begitu ya. Kalau kita bekerja di dunia pendidikan, berarti di instansi tersebut harus memiliki inovasi khususnya untuk mengupgrade skillnya adalah dengan menggunakan kurikulumnya nih. Nah, kira-kira nih kurikulum seperti apa sih yang harus dipersiapkan nih untuk si calon akuntan tersebut supaya bisa mencapai skill yang lebih tinggi begitu? Nah, yang pertama karena ada teknologi, tentu kurikulum yang inovatif adalah kurikulum yang bisa beradaptasi dengan teknologi terbaru itu. Sebagai contoh, saat ini pekerjaan akuntan itu membutuhkan peran data analitik. Nah, jadi kurikulum bisa mempertimbangkan untuk memasukkan data analitik di dalam proses belajar accounting. Kemudian aplikasi akuntansi yang lebih banyak sudah berbasis cloud, nah itu juga bisa dimasukkan di dalam kurikulum. Nah, tapi apapun itu kan teknologi akan selalu berkembang ya. Yang tadi mau disampaikan inovasi kurikulum adalah dia tidak boleh belajar akuntansi itu menggunakan paradigma yang lama, yaitu hanya menekankan pada sistem pencatatan debit kredit, jurnal dan sebagainya. Tetapi siswa harus diajar untuk memahami secara sistem akuntansi itu keseluruhan bagaimana sistem ini dibangun. Jadi kalau ada satu masalah di satu bagian, satu siswa itu bisa memahami dampaknya terhadap bagian lain. Karena bagian yang pencatatan debit dan kredit itu kan ceritanya udah digantikan komputer sebenarnya. Jadi siswa harus berada di atas itu, bisa memastikan bahwa sistem yang ada itu berjalan dengan baik. Dan itu tidak mungkin jika kurikulum tidak mengajarkan siswa untuk belajar ke level itu. Nah, seperti itu. Baik, Harus gitu ya. upgrade ya Pak ya. Harus upgrade. Betul Pak Bobi. Jadi nih kalau tadi kita sudah mengenai perkembangan teknologi sudah, terus kemudian kurikulum sudah di-upgrade. Nah, kalau dari Pak Bobi nih kira-kira nih bagaimana sih mempersiapkan SDM atau lebih ke tenaga pendidik gitu ya untuk mempersiapkan supaya kita memiliki calon akuntan yang unggul, Pak? Ya, jadi tenaga pendidik kita ini juga sebaiknya memang diperlengkapi terus ya, dibekali terus ya. Kita bisa adakan pelatihan, seminar juga, training ya. Tujuannya memang untuk update mungkin beberapa
standar akuntansi juga ada perubahan, ada update, ada perkembangannya, ada pembaruannya. Itu yang perlu kita sampaikan, perlu kita perlengkapi lagi untuk tenaga-tenaga pendidik kita. Mungkin seperti itu ya. Tuh, berarti ada ini ya, pelatihan atau training-training khusus untuk tenaga pendidik begitu ya. Ya, saya setuju dengan Pak Bobby ya. Ya, jadi nanti semua perkembangan teknologi maupun standar akuntansi harus di upgrade untuk guru-guru dan sebagai pelengkap karena kita mau supaya siswa nih belajar bukan level bawah, maka guru-guru pun perlu dilatih bagaimana sih sebenarnya mengajarkan akuntansi itu ke level yang tinggi, bagaimana membuat soal kasus itu juga pelatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, tadi udah kaitannya sama kurikulum, SDM juga sudah dibahas gitu. Nah, misal nih kalau seandainya kira-kira nih inovasi dalam bidang kerjasama eksternal, kira-kira tuh bidang kerjasama seperti apa sih yang harus dilakukan agar kita tuh bisa mempersiapkan calon akuntan yang baik gitu? Kerjasama eksternal itu tentu saja yang biasa dilakukan itu adalah kerjasama dengan industri. Kalau di akuntansi itu kerjasama eksternal bisa dilakukan dengan profesi Ikatan Akuntan Indonesia karena mereka juga mengadakan ujian-ujian kompetensi. Kemudian yang kedua bisa dengan perusahaan. Jadi siswa memperoleh kesempatan untuk mempraktekkan apa yang dipelajari di sekolah, di perusahaan. Kalau mau lebih tajam lagi, ya kerjasama dengan kantor akuntan. Dan setahu saya, kantor akuntan juga ada beberapa yang memberi kesempatan bukan hanya kepada mahasiswa, tapi juga kepada siswa-siswi level SMA, SMK untuk bisa berpraktek di kantornya. Nah, itu bisa dilakukan kerjasama dengan kantor-kantor akuntan seperti itu. Ya, mungkin Bu Santi mau menambahkan. Gimana Ibu Santi? Ya, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mingkwang juga ya, kerjasama dengan industri itu kita juga memang sudah kerjasama dengan beberapa industri seperti kantor akuntan publik begitu ya, kemudian juga beberapa perusahaan yang memang nanti siswa-siswa kita itu akan belajar atau mempraktekkan apa yang sudah dipelajari mereka gitu secara praktek. Dan juga di kantor akuntan ataupun di industri tersebut mahasiswa juga mendapatkan sesuatu yang mungkin mereka nggak dapatkan waktu di bangku kuliah gitu ya. Jadi itu yang menjadi satu nilai tambah ya buat mahasiswa gitu. Jadi mungkin kalau seperti kita tahu kalau bicara tentang teknologi itu kadang-kadang setiap perusahaan juga berbeda-beda menerapkan software akuntansinya gitu. Mereka punya software yang berbeda-beda. Nah, ketika mereka terjun di dunia industri, mereka jadi belajar gitu. Oh, ternyata software ini yang dipakai perusahaan dan saya jadi tahu oh ternyata saya harus diperlengkapi dengan bidang ini. Dan biasanya untuk siswa-siswa yang sudah ikut magang gitu, mereka kasih masukan juga, oh ini kayaknya kita perlu nih di bangku kuliah itu kita belajar tentang software ini sehingga teman-temannya juga akhirnya bisa belajar juga gitu. Oh, ternyata perlu software ini dan akhirnya bisa dipelajari dan kita pun juga berusaha untuk menyediakan begitu ya software itu supaya mahasiswa-mahasiswa kita diperlengkapi gitu untuk teknologi akuntansinya gitu. Itu berarti saling melengkapi. Betul. Begitu ya. Yang dari luar dan juga dalam intinya begitu. Nah, ini kan Universitas Kristen Maranatha dan juga BPK Penabur juga dalam bidang pendidikan begitu ya. Nah, kira-kira nih materi seperti apa sih yang bisa diberikan untuk memberikan calon akuntan yang unggul, yang baik? Kira-kira tuh seperti apa? Kegiatan apa sih yang akan kita berikan gitu, baik dari Universitas Kristen Maranatha maupun BPK Penabur untuk mempersiapkan calon akuntan yang unggul dalam spek skillnya juga gitu. Ya, terima kasih. Itu seperti yang akan kita lakukan besok ya selama 2 hari ke depan dan kita juga udah rencanakan program ini dalam jangka panjang. Tentu saja kita melakukan pelatihan, tapi pelatihan yang kita lakukan ini punya keunikan juga. Jadi bukan sekedar mengajarkan akuntansi seperti biasa. Karena kan kami juga percaya ya bahwa sebenarnya akuntansi materinya sendiri juga sudah diajarkan gitu. Jadi kita akan fokus kepada bagaimana teknik mengajarkannya untuk membantu siswa berpikir ke level yang lebih tinggi.
tidak sekedar menghafalkan apa yang dipelajari. Karena kalau hanya skill itu yang mereka punya, maka mereka tidak akan survive di masa seperti ini, apalagi ke depan. Jadi kalau materi kami percayalah pasti SMA, SMK, BPK Bandar Lampung ini materinya sudah oke. Paling kita akan sharing aja dari kami sebenarnya bagaimana sih cara mengajarkan ke level lebih tinggi. Ya, mudah-mudahan dengan melalui proses ini kami juga merasa mungkin kita juga akan bisa belajar dari guru-guru ya apa yang dilakukan di sini, dan jadi kerjasama ini jadi sama-sama akhirnya menguntungkan ya. Kita juga jadi tahu apa sih kendala yang dihadapi, metode apa yang digunakan guru-guru untuk mengajar siswa-siswi di sini. Kami pun menyampaikan apa yang kami kembangkan dan kami lakukan di akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Kita sharing, ini loh yang kami lakukan dan kembangkan untuk menyiapkan lulusan kami itu bisa menghadapi perkembangan teknologi yang ada sekarang dan tentu saja ke depan. Nah, tadi kan di-spill sedikit nih pemberian materi dari Universitas Kristen Maranatha. Nah, boleh tahu nggak sih kira-kira materinya tuh apa, Pak? Ya, tadi saya sampaikan ini Yang spill agak khusus ya. Ya, materi ini memang kita kembangkan khusus ya berdasarkan hasil riset juga. Jadi ini tidak berdasarkan hasil riset dan pengalaman mengajar belasan tahun kita kembangkan, kemudian kita ketemu nih. Nah, modelnya kurang lebih seperti ini. Kita akan mengajarkan, jadi di dalam pembelajaran sebenarnya kita tidak fokus kepada banyak materi untuk disampaikan, tetapi kita ajarkan kepada konsep paling pentingnya dan kemudian menggunakan konsep itu untuk melatih siswa bagaimana menggunakan konsep itu untuk memecahkan berbagai kasus akuntansi. Ya, jadi kan kita mau nih siswa itu punya kemampuan problem solving kan. Jangan dia hanya bisa dikasih soal ini bisa jawabnya ini, tapi ketika soalnya diganti kok dia nggak bisa. Nah, ya kan berarti mereka masih belajar menghafal. Nah, kita kembangkan gimana caranya kamu ngerti prinsip ini, kasusnya ganti-ganti, kamu bisa tetap jawab. Bahkan ketika industrinya pun diganti, mereka tetap bisa memahami bagaimana harus mengerjakannya. Dan yang tadi kita melatihkan siswa juga melihat akuntansi sebagai suatu sistem. Karena memang itu yang tadi salah satu skill penting harus dikuasai oleh siswa. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti siswa-siswi bisa ikutin di pelatihan ini ya. Kalau beberapa hari ini nggak sempat, kita juga masih akan lanjutkan ya di semester selanjutnya. Berarti semakin asik ya belajar akuntansinya ya, karena didampingi oleh dari dosen dari Universitas Kristen Maranatha gitu ya. Ya, dan memang prinsipnya di kami learning accounting is fun when you understand the concept behind the practice. Itu adalah slogan kami mengembangkan kurikulum akuntansi. Keren. Makin semangat nih belajar akuntansinya gitu. Nah, tadi kan kalau kita boleh flashback gitu ya. Kan tadi digadang-gadang bahwa kita tuh harus di level tinggi nih. Ya. Nah, kira-kira nih Pak, gimana sih kita bisa tahu bahwa kalau kita sudah belajar di level yang tinggi, gambarannya tuh seperti apa Pak kira-kira? Gampang sih, kalau soalnya diganti masih bisa jawab nggak? Jadi kalau di kuliah itu kayak gitu ya, di tes itu atau di sekolah itu kayak gitu ya. Waktu kita belajar ya, saya pengalaman biasanya itu dikasih latihan. Apapun sebenarnya ya, mau belajar apapun ya dikasih latihan. Soalnya ini jawabnya gini, sehingga kita itu cuma berdoa saja, semoga nanti pada saat tes angkanya diganti, tapi kata-katanya kurang lebih sama. Nah, kalau kayak gitu, saya masih bisa jawab. Tapi ketika ceritanya diganti, loh kok saya nggak bisa jawab ya? Nah, itu berarti sebenarnya kita berada di level bawah belajarnya. Itu sederhananya. Kalau orang belajar di level atas, bahkan soal yang dia tidak pernah temui sekalipun, dia bisa jawab. Tapi ya tetap dalam konteks konsepnya sama. Harus konsepnya sama. Nah, ya kalau bisa menjawab seperti itu, sebenarnya engkau belajar berada di level tinggi. Kalau saya mau ditanya gampangnya
gampangnya seperti apa ya yang dirasakan. Nah, jawab saya itu simpelnya. Setuju Pak. Berarti harus sesuai, kita harus tes dulu ya peserta didiknya tuh. Kalau misal kita kasih pengajarannya tuh simple, kita ganti soalnya, kira-kira siswanya bisa ngerjain apa enggak? Masih bisa jawab nggak? Masih Iya. bisa jawab atau enggak? Kalau bisa Prinsipnya dapat ya, Iya. tahu dulu prinsipnya, baru kita bisa kembangkan soal apapun bisa kita jawab Langsung menurut bisa. saya. Betul, iya. Kalau ganti kalau ya bisa Pak, saya kadang-kadang kalau saya pengajar hanya ganti angka tidak dihitung sebenarnya. Ya itu mah tetap sama saja ya, sama saja. Harus dia berubah konteksnya. Tapi prinsip yang digunakan harus sama. Ya kalau sudah beda ya berarti udah beda materi sebenarnya ya. Baik. Berarti ini ya, jadi kalau kita sebagai peserta didik itu harapan kita berarti kita harus mendampingi peserta didik untuk bisa beradaptasi ya dengan perubahan gitu ya, perubahan baik itu teknologi, kemudian ada kurikulumnya, kemudian juga tenaga pendidiknya pun juga harus mau untuk di-upgrade gitu ya, sembari berjalanan dengan perkembangan teknologi ini juga, supaya kita juga nggak tetap di level bawah begitu ya. Betul. Jadi sama-sama kita belajar gitu. Jadi kita pembelajar seumur hidup, bisa dikatakan seperti itu ya Pak. Nah, itu poinnya. Saya pikir pelatihan ini lebih ke bukan hanya sekedar sharing, tapi menyatukan hati aja bersama dengan guru gitu. Bahwa kita sepakat nggak bahwa kita mau siswa-siswi kita itu belajar levelnya di atas dari level hanya sekedar menghafal. Nah, itu sih lebih ke sana. Kalau sudah itu akan yang lain-lain itu mengikuti metode belum tentu metode yang saya sampaikan gunakan ini lebih baik, karena metode itu hanya cara. Tetapi ketika guru-guru sehati bahwa ayo kita mulai sekarang dengan perkembangan teknologi kayak gini, kita nggak bisa lagi hanya fokus mengajarkan mahasiswa mengajarkan siswa-siswi termasuk mahasiswa di kami itu hanya sekedar menghafalkan materi, tapi harus lebih dari itu. Nah, kalau sudah itu sehati, saya pikir yang poin paling besarnya sudah tercapai. Yang lain-lain itu hanya mengikuti. Ya. Baik. Ternyata seru juga ya pembahasan materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ming, juga Ibu Santi, dan juga Pak Bobi yang sudah memberikan pengetahuan gitu kurang lebih mengenai perkembangan teknologi yang dia berpengaruh terhadap dunia akuntansi. Nah, buat kalian semua penaburians, nah kalau kalian tadi sudah menyimak pembahasan kita hari ini, semoga hari ini atau materi hari ini bisa kalian ambil kesimpulannya. Yang pertama, kalian harus mau beradaptasi dengan perubahan yang ada. Gitu. Yang kedua adalah kalian adalah pembelajar seumur hidup. Jangan sampai kalian hanya terpaku dengan buku saja. Kalian mau membuka pikiran kalian, menerima informasi, dan kalian juga menjadi pembelajar seumur hidup bersama dengan guru-guru yang ada di sekitar kalian. Terima kasih untuk kegiatan kita sore hari ini Bapak Ibu, dan mari kita lambaikan tangan. Thank you semua.